Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diah Indah Aryani dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, nomor induk mahasiswa 2001021101121. Kita di sini akan mempelajari mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia. Kita sekarang menginjak tema Kerajaan Hindu-Buddha. Apa sih kerajaan Hindu-Buddha itu? Gini, Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal tarikh Masehi, dibawa oleh para musafir dari India. Agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara sekitar pada abad kedua Masehi. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan patung Buddha dari perunggu di daerah Jember dan Sulawesi Selatan. Pengenalan agama Buddha di Nusantara berasal dari laporan seorang pengelana Cina bernama Fa Xian pada awal abad ke-5 Masehi. Berikut contoh kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pernah menjadi bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia di Nusantara. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi ini beberapa kali berpindah lokasi di Jawa Timur, seiring dengan era kepemimpinan raja-raja yang pernah berkuasa. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya sekitar tahun 1293. Kerajaan ini menganut sistem pemerintahan monarki dan runtuh sekitar tahun 1520. Nah, sekarang kita akan menjelaskan siapa sih Raden Wijaya itu. Raden Wijaya merupakan nama yang lazim dipakai para sejarawan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit. Nama ini terdapat dalam para raton yang ditulis sekitar akhir abad ke-15. Kadang para raton juga menulisnya secara lengkap, yaitu Raden Harsa Wijaya. Padahal menurut bukti-bukti prasasti, pada masa kehidupan Wijaya atau abad ke-13 atau 14, pemakaian gelar Raden belum populer. Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakyan Jaya Dharma dan Dyah Lembu Tal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Darmasiksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh, sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Campaka dari Kerajaan Singosari. Dengan demikian, Raden Wijaya merupakan perpaduan darah Sunda dan Jawa. Menurut prasasti Kudadu, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan, dan Raden Wijaya ditunjuk Kertanegara untuk menumpas pasukan gelang-gelang yang menyerang dari arah utara Singosari. Akhirnya, Raden Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya. Dalam memerintah di Kerajaan Majapahit, Wijaya mengangkat para pengikutnya yang dulu setia dalam perjuangan, yaitu Nambi diangkat sebagai Patih Majapahit, Lembu Sora sebagai Patih Daha, Arya Wiraraja dan Ronggolawe sebagai Pasangguhan. Pada tahun 1294, Raden Wijaya juga memberikan anugerah kepada pemimpin desa Kudadu, yang dulu melindunginya saat pelarian menuju Pulau Madura. Pada tahun 1295, seorang tokoh licik bernama Mahapati menghasut Ronggolawe untuk memberontak. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Nambi sebagai patih dan menjadi perang saudara pertama yang melanda kerajaan Majapahit. Setelah Ronggolawe tewas, Wiraraja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pasangguhan. Ia menagih janji Raden Wijaya tentang pembagian wilayah kerajaan. Akhirnya, Raden Wijaya mengabulkannya. Maka, sejak saat itu, wilayah kerajaan pun hanya tinggal setengah, di mana yang sebelah timur dipimpin oleh Wiraraja dengan ibu kota di Lumajang. Pada tahun 1300, terjadi peristiwa pembunuhan Lembu Sora,
yaitu Paman Ronggolawe. Dalam pemberontakan Ronggolawe, Sora memihak Majapahit. Namun, ketika Ronggolawe dibunuh dengan kejam oleh Kebo Anabrang, Sora merasa tidak tahan dan berbalik membunuh Anabrang. Peristiwa ini diungkit-ungkit oleh Mahapati sehingga terjadi suasana perpecahan. Pada puncaknya, Sora dan kedua kawannya, yaitu Gajah Biru dan Juru Demung, tewas dibantai kelompok Nambi di halaman istana. Menurut negara Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Ia dimakamkan di Antahpura dan dicandikan di Simping sebagai Harihara, atau perpaduan Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya digantikan Jayanagara sebagai raja penerusnya. Nah, itu tadi penjelasan dari Kerajaan Majapahit sekaligus raja pendirinya yaitu Raden Wijaya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.